Ya, kenapa, Pi? Seru banget Seru dong. banget, ya kan? Yang mau berdebat sudah mempersiapkan, kita yang nonton juga sudah mempersiapkan. Sebagaimana tadi kita menyampaikan, saya sudah siapkan kue pancong, iya kan? Kue pukis. Kalau saya mempersiapkan pulpen dan kertas. Menulis janji-janji para cawapres ini. Kutagih janjimu. Kutagih janjimu. Kita sudah mau perkenalkan narasumber yang belum lengkap pagi ini. Yang di studio sudah ada Mas Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau yang sebelahnya bukan juru bicara, namun analis. Siapa juru bicara media. Oh, gitu ya. Mas Pangi Syarwi Cadiago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi. Pagi, Bang Arif. Dan juga 2 kursi kosong yang harus segera diisi oleh Anda. Nah, sudah ini hadir, ya kan? Sudah hadir dengan sambil berjoget-joget gemoy. Kan? Selamat pagi, Mbak Putri Komarudin, juru bicara TKN. Pagi. Juga sebagai politisi Partai Golkar. Ya, betul sekali. Apa kabar, Mbak Putri? Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi masih kurang satu. Apa tuh? Ya kan narasumbernya kurang satu, jadi mendingan kita ke Mas Ipang dulu deh. Sepertinya saya sudah melihat keberadaannya sih sebetulnya. Baru kita panggil lagi, Vin. Oke. Saya mau ke Mas Ipang dulu. Mas Ipang, kalau melihat ini debat perdana cawapres ini nampaknya dinanti-nantikan oleh banyak pihak begitu ya, melihat bagaimana kesiapan dari masing-masing cawapres. Nanti mungkin dari tim sesnya akan menjawab. Tapi kalau Mas Ipang melihat nantinya ini akan cukup berpengaruh terhadap pilpres kita atau gimana? Ya, berpengaruh atau tidaknya itu Mbak Marati, sebenarnya kalau orang nonton debat dari awal akhir itu generasi milenial juga jarang sebetulnya. Ya. Tapi yang tidak kalah hebatnya itu adalah potongannya. Dan itu kalau potongan video itu kalau udah masuk yang kemudian viral di media sosial. Ya, viral di media sosial di platformnya Instagram, ya, apalagi TikTok ya hampir 70%. Yang dibahas kemarin juga HAM, demokrasi juga mereka bahas. Kemudian oposisi dan seterusnya. Jadi kalau ada yang meremehkan debat ini nggak akan berpengaruh, menurut saya agak keliru sih. Karena apalagi kali ini berbeda ya. Ini kan 2024 ini platform digital paling besar kan TikTok hari ini sama Instagram Nah itu potongan-potongan itu yang membawa efek dan mereka akan melihat, menggali lebih dalam, mencermati mana yang termasuk punya juga mengkombinasikan video lama kayaknya ya. Iya, sanding-sanding ya. Itu yang pertama Mbak Rati. Yang kedua begini. Katanya kan Gibran akan memberikan kejutan. Nah selama ini kan ingin merubah image bahwa yang distempel di Gibran ini kan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa debat. Nah kemudian dibalas oleh timnya Pak Prabowo Gibran ini kan akan ada kejutan untuk Ganjar, untuk Mahfud dan Caimin gitu kan. Kejutan apa saya nggak tahu. Tapi dalam tema-tema misal perkotaan, kemudian ada infrastruktur, ada pajak, ada investasi, ekonomi, pengelolaan APBD, APBN dan pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Saya pikir data-data itu yang namanya aslinya pasti mereka akan tahu karena mereka kan di pemerintahan juga. Artinya mereka akan siap tanding dari data, siap tanding dari pengalaman juga, rekam jejak. Dan mereka juga akan pamer semua keberhasilan di Solo. Pasti akan mereka tampilkan gitu. Dengan support data, tim inner circle-nya Presiden Jokowi juga nggak bisa dipungkiri. Maka apakah kejutannya seperti apa, itu yang menarik. Karena memang mereka akan yakin bahwa ingin merubah stempel image bahwa saya tidak bisa berdebat. Itu dulu, bagi mereka ini, oh ternyata luar biasa juga cawapresnya. Jadi ini panggung pertama untuk Gibran membuktikan begitu ya? Ya, ingin mematahkan semua argumen publik bahwa Gibran ini nggak bisa ngomong, nggak bisa debat. Itu saja poin pertama menurut saya. Kalau di panggung ini nggak gol, nggak pecah? Nah, kalau ini nggak pecah ya artinya memang bermasalah dengan Gibran yang tidak bisa untuk membangun argumen, narasi, gagasan, dan pikiran. Menyampaikan visi dan misi program. Yang ketiga terakhir adalah debat yang kemarin kan ada 2 hal yang menarik. Pertama adalah tidak ada podium. Nah kemarin mungkin karena ada alasan ada cawapres yang agak emosional, takutnya dipukul kan podiumnya. Tiba-tiba podiumnya hilang. Ini sejarah debat kita nggak ada podium. Sehingga kanan kiri lari-lari, yang tengah lari ke tengah, lari ke kiri, kiri lari ke tengah. Karena posisinya nggak ada. Hari ini mudah-mudahan format debat besok di KPU ada podiumnya. Karena nggak ada yang... Tapi itu sudah terbantahkan Bang Ipang. Jangan lagi kita mengatakan menggebrak meja gitu. Ya, karena disediakan lantai saja langsung bergoyang kalau di lantai. Nah, yang ketiga, ini yang kedua adalah ada fenomena amin kan gitu. Nah, mudah-mudahan formatnya besok ada doa. Kan kemarin hanya istilahnya
Formatnya itu hanya mengheningkan Kemarin cipta. ada doa kok dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Tapi mengheningkan cipta judulnya. Ya. Coba dilihat lagi videonya. Takut nama Amin bergema. Nah ini hal-hal yang gimmick begini kan lucu ya. Sekarang kalau kita foto juga susah pakai tangan kan. Jadi memang sensitif sih konteks sekarang ini. Akan ada kejutan atau tidak ya dari format juga akan ada pengaruh. Nggak tahu kejutan atau enggak sih, yang jelas pokoknya Pak Anton Gunawan sih sudah datang nih di tengah-tengah kita nih. Kita persilakan. Ayo kita bergabung nih. Pak Anton, selamat pagi Pak, silakan Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Udah komplit semua. Kalau dilihat dari perawakan Pak Anton, kayak gurunya Pak Mahfud mungkin ya. Kenapa? Nggak mungkin juga. Yang jelas tiga-tiganya kuning. Tiga-tiganya kuning. Iya. Anda nggak mau ganti baju lo pakai kuning? Iya. Boleh Mas, aku ada loh stok baju kuning di mobil. Oke, tapi begini, kalau menurut Bang Ipang tadi, ada sosok Mohaimin Iskandar, politisi yang sudah cukup piawai, ada sosok Prof. Mahfud MD yang luar biasa juga rekam jejaknya, dan juga ada Gibran Rakabuming yang kemudian menurut Anda tadi, inilah sosok yang ditunggu-tunggu, kan begitu? Anda akan memanfaatkan apa terhadap sosok yang satu ini, Bang? Itu pertanyaan saya. Gitu. Ya, saya kira memang ini adalah momen ya, bagaimana cawapres. Jadi selama ini kan orang menganggap cawapres ini kan pelengkap gitu. Pelengkap ya. Padahal sangat penting menurut kami, karena tadi lagi-lagi kita melihat kondisi bangsa ini ke depan. Ya, kepemimpinan itu kan contoh yang paling penting. Keteladanan, ya, sikap, ya, kemudian apa lagi ya, dan juga yang terpenting adalah narasi. Jadi di debat itu bukan hanya kampanye seandainya jikalau akan, kalau jadi. Kalau di debat ya. Tapi harusnya kinerja yang selama ini. Buktikan apa yang sudah. Misalnya kan Gibran jadi wali kota, apa yang sudah, walaupun kata orang kan semua program pusat taruh di situ ya, wajar aja dong anak presiden. Jadi kinerja berbeda dengan anak yang bukan presiden misalnya gitu kan. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ya, apa yang dia pernah sudah lakukan ya, walaupun tadi Mas Ganjar bilang penilaiannya kinerja hukum 5 katanya kan. Menko-nya Pak Mahfud misalnya. Tapi Caimin kan juga lama juga di pemerintahan. Ya, Caimin juga lama di pemerintahan. Dia juga pernah Menteri Tenaga Kerja. Apalagi ini topiknya tentang kemiskinan, pengangguran ya. Saya kira memang ini adalah momen menyampaikan kinerja. Karena lagi-lagi kita melihat dalam debat-debat itu selalu menyampaikan kinerja orang lain. Bukan kinerja sendiri kayak yang capres kemarin ya kan. Pak Prabowo menyampaikan kinerjanya Pak Jokowi. Gitu. Kan keberlanjutan Pak Jokowi. Harusnya kan menyampaikan, saya waktu jadi Menhan, saya buat food estate gitu loh. Nah, gimana hasilnya? Sampaikan dong harusnya kan. Berhasil nggak gitu loh. Jangan disampaikan kinerja presiden, itu berbeda gitu loh. Mungkin Pak Prabowo, tapi nggak usah lah kok jadi saya ngomong gitu kan ya. Oke, kalau Anda melihatnya, ini akan seru atau tidak nih? Mengingat ada sosok Gibran yang tadi menurut Anda fokusnya kan, ya seharusnya kan kebijakan dia, bukan kebijakan mohon maaf bapaknya. Gitu. Iya, makanya tadi lagi-lagi ini kan juga pertaruhan bagi anak muda gitu loh. Tetapi lagi-lagi dalam konteks politik orang melihat bahwa muda itu juga harus diimbangi dengan pemikiran yang muda. Pemikiran yang matang, nggak dengan emosi, nggak begini-begini gitu. Gini-gini kan. Harusnya lebih tenang. Tapi kemarin itu begini-begini, mungkin beliau lupa, beliau calon wakil presiden. Nah kalau hari ini kan beliau sudah calon wakil presiden, ya, mungkin jadi di debat nggak akan dikeluarkan nggak akan juga emosional, nggak akan matang. Mas Iqbal, saingan terberat 02 atau 03? Ya kita lihat nanti Mas Pangi lah yang tahu lihat survei itu.